Halo semua, perkenalkan saya Kristianti Farida, NIM 19090000086. Nah, tujuan dari pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah, tugas UTS nih ya, mata kuliah Metode Penelitian Dasar 2. Dosen pengampu saya yaitu Pak Riko Surya Pradana. Dan di sini saya akan menjelaskan beberapa hal mengenai penelitian kualitatif. Yang pertama yaitu mengenai konsep dasar dari penelitian kualitatif. Apa sih itu penelitian kualitatif? Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur, statistik, atau bentuk hitungan, dan berusaha untuk memahami serta menafsirkan makna suatu peristiwa, interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti itu sendiri. Dan ada juga nih karakteristik dari penelitian kualitatif. Ada 11, tapi ini 10 ya teman-teman. Tapi ada 11. Yang pertama yaitu latar ilmiah. 2, manusia sebagai alat atau instrumen. 3, metode kualitatif. 4, analisis data secara induktif. 5, teori dari dasar atau grounded theory. 6, deskriptif. 7, lebih mementingkan proses daripada hasil. 8, adanya batas yang ditentukan oleh fokus. 9, adanya kriteria khusus untuk keabsahan data. 10, desain yang bersifat sementara. 11, hasil penelitian dirundingkan dan disepakati. Nah, kemudian ada jenis-jenis dari penelitian kualitatif. Yang pertama yaitu ada naratif, berisi biografi, autobiografi, dan history. 2, ada fenomenologi. 3, ada grounded theory. 4, ada etnografi. 5, ada case study. 6, ada inquiry naturalistik. 7, classroom action research. Nah, berikut tadi yang saya jelaskan barusan itu penjelasan mengenai konsep dasar dari penelitian kualitatif. Yang kedua, perbedaan dari penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Apa saja sih? Yang pertama yaitu saya menjelaskan dari segi sampelnya. Kalau penelitian kuantitatif, sampelnya banyak, tetap, dan umumnya acak atau serta representatif. Sedangkan penelitian kualitatif untuk sampelnya sedikit dan purposive atau bertujuan serta tidak representatif. Untuk teknik pengumpulan datanya, penelitian kuantitatif biasanya berupa angket dan wawancara terstruktur, sedangkan kualitatif tidak menggunakan angket, observasi partisipasi, dan tidak terstruktur. Untuk instrumen penelitiannya, penelitian kuantitatif berupa angket, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan penelitian kualitatif itu biasanya menggunakan observasi dan wawancara dari peneliti itu sendiri. Untuk analisis datanya, penelitian kuantitatif biasanya menggunakan angka atau statistik serta deduktif. Sedangkan untuk penelitian kualitatifnya berupa non-statistik atau berupa data dan induktif. Untuk hubungan dengan respondennya, hubungan antara peneliti dengan respondennya bagaimana sih? Untuk penelitian kuantitatif, hubungannya kurang intim serta jangka pendek. Sedangkan kualitatif hubungannya intim ya, jadi kayak tatap muka secara langsung, setara, dan jangka panjang. Kemudian untuk pendekatan konsepnya, untuk penelitian kuantitatif ini berupa grand theory, hipotesis, menerima atau menolak hipotesis. Sedangkan penelitian kualitatifnya menggunakan grounded theory, yang kedua menggunakan pertanyaan penelitian, ketiga mendapatkan makna. Untuk datanya, data dari penelitian kuantitatif ini berupa angka-angka dan menggunakan penghitungan, pengukuran, dan statistik, berupa menggunakan dokumen kantor atau resmi. Selanjutnya ada variabel operasional. Sedangkan kualitatif ini bersifat data-data, kata-kata, serta yang kedua itu ucapan responden,
catatan lapangan, dokumen pribadi, dan fotografi. Nah, berikut tadi merupakan perbedaan antara penelitian kuantitatif dan kualitatif. Ketiga, karena kelompok saya kemarin mendapatkan materi mengenai etnografi, jadi saya akan menjelaskan mengenai etnografi. Apa sih itu etnografi? Jadi, etnografi berasal dari kata ethos dan yang berarti bangsa dan suku bangsa, serta graphein yang berarti uraian atau tulisan. Jadi, etnografi adalah kajian tentang kehidupan dan kebudayaan suatu masyarakat atau etnik, misalnya tentang adat istiadat, kebiasaan, hukum, seni, religi, dan bahasa. Menurut Creswell dalam bukunya Educational Research Planning, Conducting and Evaluating Quantitative and Qualitative Research, menyebutkan beberapa karakteristik penelitian etnografi. Di antaranya yang pertama yaitu cultural theme, merupakan suatu budaya yang terimplementasikan atau tergambarkan pada suatu grup atau komunitas tertentu. Yang kedua ada culture atau sharing group, merupakan penelitian yang dapat dilaksanakan pada dua orang atau lebih yang memiliki kesamaan sikap, perilaku, dan bahasa. Yang ketiga ada fieldwork. Dalam penelitian etnografi, fieldwork bermakna tempat di mana peneliti dapat menggabungkan data pada setting, tempat, dan lokasi yang dipelajari. Keempat, ada description in ethnography, merupakan gambaran terperinci dari objek yang dilakukan penelitian. Yang kelima, ada konteks, merupakan setting tempat, situasi, atau lingkungan yang melingkupi kelompok budaya yang dipelajari. Dan yang keenam, ada researcher reflexivity, mengacu pada sebuah kondisi di mana seorang peneliti dalam kondisi yang sadar dan terbuka atas perannya sebagai peneliti, yang dengannya dapat timbul rasa saling mempercayai antara peneliti dan objek yang diteliti. Dan etnografi ini ada dua jenis. Yang pertama itu etnografi kritis, yang kedua ada etnografi realistis. Kemudian tujuan dari penelitian etnografi untuk apa sih? Tujuannya yaitu untuk memahami sudut pandang penduduk asli, hubungannya dengan kehidupan, untuk mendapatkan pandangannya mengenai dunianya. Dan dalam penelitian etnografi ini, peneliti itu terlibat langsung dengan objek penelitian, gunanya untuk mendapatkan informasi menyeluruh dari suatu kelompok budaya masyarakat. Penelitian ini, etnografi ini juga melibatkan aktivitas belajar mengenai dunia orang yang telah belajar melihat, mendengar, berbicara, berpikir, dan bertindak dengan cara-cara yang berbeda. Tidak hanya mempelajari tentang masyarakat, lebih dari itu, etnografi berarti belajar dari masyarakat. Sekian video ini menjelaskan mengenai penelitian kualitatif. Semoga dapat berguna buat teman-teman semua. Terima kasih. Bye-bye. Tuhan memberkati.